Gadis belia tewas terlindas truk pupuk. Eksekusi bangunan 3 rumah di Pedamaran dirobohkan. UMKM aksesoris pengantin go internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali Aji Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 12 Juni 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Aji Sumsel. Selengkapnya. Kita awali informasi pertama hari ini pemirsa, kecelakaan lalu lintas antara truk bermuatan pupuk dengan sepeda motor terjadi di Jalan Nurdin Panji, Sukarami, Palembang. Akibatnya seorang gadis belia pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Dari rekaman warga terlihat korban yang tewas di lokasi kejadian masih berada di bawah roda truk bermuatan pupuk. Kecelakaan ini terjadi di Jalan HM Nurdin Panji, Sukarami, Palembang. Akibatnya seorang perempuan pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Rizky Nurshifa, 19 tahun warga Jalan Mayor Zen Lorong Abadi, terjatuh saat melintasi jalan aspal berlobang hingga tak mampu menguasai laju sepeda motornya. Naas dialami korban saat terjatuh datang dari arah bersamaan truk bermuatan pupuk. Akibatnya korban terlindas dan terseret hingga beberapa meter. Truk bernopol BG 8645UW yang dikemudikan Andika warga Sukajadi Banyuasin tak mampu menghindar saat sepeda motor bernopol BG 3278JAB yang dikendarai Nur Syifa terjatuh. Kakak korban yang mendatangi kamar jenazah tak kuasa menahan tangis melihat jasad sang adik. Pertama kali mendapat informasi tadi dari mana seperti apa? Infonya langsung dari RT rumah tuh lah, dari nomor tersebut datang ngabari bahwa ada tahu kecelakaan yang di Jalan Nurdin Panji. Sempat aku belum percaya juga kan. Setelah dikirim video, memang benar korban tuh adik aku. Saat berjalan motor tersebut masuk ke dalam lubang yang terjatuh langsung korbannya ke depan mobil yang truk, kemudian terseret. Polisi telah menahan pengendara truk untuk diminta keterangan. Polisi juga mengamankan kendaraan truk dan sepeda motor di Pos Laka Pak Jo Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, berdasarkan putusan pengadilan, 3 unit rumah di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan, Komering Ilir dirobohkan menggunakan alat berat. Jerit tangis histeris pemilik rumah mewarnai eksekusi bangunan tersebut. Rumah itu dibongkar, tak baca lagi lah, rezeki ke ate lebih dari siko. Sengketa ini terjadi di Desa Pedamaran 1, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki. 3 rumah warga dirobohkan rata dengan tanah menggunakan alat berat. Pembongkaran itu dilakukan penggugat Heriadi alias Cakuk dan Zainul Bahri yang mengklaim jika tanah tersebut miliknya berdasarkan surat kepemilikan dan memenangkan gugatan di pengadilan. Bangunan rumah yang ada pun dibongkar dan diratakan tanpa tersisa sedikit pun. Jerit histeris mewarnai pembongkaran ketiga rumah yang disaksikan para aparat serta warga setempat. Dalam kurun waktu 1 jam, ketiga rumah pun berhasil dirobohkan Rabu siang. Ketiga rumah tersebut diketahui milik Ateh, Darmiati, dan Sangkut, tergugat 1, 2, dan 3. Diakui pemilik rumah jika tanah berasal dari tanah waris turun-temurun dari buyut mereka. Tergugat juga memiliki surat namun tidak diakui sehingga kalah di persidangan. Bahkan antara penggugat dan tergugat masih dalam ikatan keluarga. Jadi dia tuh merajalela. Iya. Menggugat itu. Dia megang duit. Itu kalah di duit. Menggugat. Jadi dia tak bakalan galak ganti rugi. Malah minta rubuh kan dia. Puas dia. Padahal tanah gede boyot. Sama-sama. Tunggal. Artinya masih ada buku kartu. Iya masih. Nenek boyot kita nih tunggal. Dia tuh udah katanya juga surat. Baru bikin surat. Jadi dengan robohnya rumahnya cak mana perasaan itu? Ya sedih lah Pak. Hancur hati. Ketiga pemilik rumah korban untuk sementara menumpang di rumah keluarga terdekat karena belum ada tempat tinggal. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Di informasi lainnya, pemirsa, permasalahan plasma yang terjadi di Desa Ulak Kedondong, Kecamatan Cenggal, Kabupaten Ogan Komering Ilir belum ada titik temu. Warga hingga saat ini belum mendapatkan hasil plasma dari perusahaan perkebunan melapor ke Dinas Perkebunan Sumsel. Warga mengatasnamakan petani Desa Ulak Kedondong, Kecamatan Cenggal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, mendatangi kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel untuk menindaklanjuti persoalan plasma yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Menurut Davidson, pendamping masyarakat petani Desa Ulak Kedondong, kedatangannya ke Dinas Perkebunan untuk memasukkan laporan ke Dinas Perkebunan Sumsel agar mengakomodir dan menindaklanjuti persoalan plasma dengan perusahaan. Karena kan dari aturan sudah jelas tuh bahwa dari luasan konsesi itu regulasi 20, 25 sampai 30% itu wajib plasma bagi perusahaan. Nah sampai detik ini kan belum ada kejelasan masalah plasma. Nah makanya ini kita bersurat ke Pak Dispun untuk segera mengakomodir perusahaan ini biar tidak berlarut-larut dan tidak ada permasalahan kemudian hari di lapangan. Salah satu warga Desa Ulak Kedondong, Haji Lang, berharap permasalahan ini supaya cepat diselesaikan. Bagi hasil 70% untuk perusahaan dan 30% untuk warga hingga saat ini belum dibayarkan. Seperti apa sih Pak? 70-30 artinya 70 untuk perusahaan, 30 untuk plasma. Iya, untuk plasma. Itu sampai sekarang belum diberikan? Belum ada. Selama ini upaya yang sudah kita lakukan dari masyarakat, dari petani sebagai apa Pak? Itu langsung kemarin itu di Kabupaten Oki, ya, daripada Davidson ini juga ya. Namun sayangnya Kepala Dinas Perkebunan Sumsel belum memberikan keterangan terkait tuntutan petani asal Desa Ulak Kedondong karena buru-buru ke bandara berangkat ke Jakarta. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Wakasat apresiasi dukungan Pemkab dan warga. Informasinya akan kami hadirkan sesaat jeda. Tetaplah bersama kami. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews.
Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Somsel. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Tandio Budi Revita mengapresiasi dukungan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim dan warga dalam pelaksanaan TMMD ke-120 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Dukungan berbagai pihak menjadi salah satu penentu keberhasilan program TMMD ke-120 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Wakasat Letjen Tandio Budi mengatakan tidak hanya keseriusan dan totalitas dari TNI saja, masyarakat dan pemerintah daerah juga berperan dalam keberhasilan program yang dijalankan. Dukungan baik secara material maupun imaterial menjadi amunisi tersendiri. Pendanaan dalam program fisik yang dilaksanakan berasal dari bantuan dan dukungan pemerintah daerah. Program yang menghabiskan dana sekitar 4 miliar ini didominasi oleh dana dari Pemkab yang mencapai hampir 80%, serta dana yang dikucurkan dari Mabes TNI. Pembangunan secara komprehensif, pemahaman yang sama antara aparatur dengan masyarakatnya. Sehingga apapun yang terjadi nanti ke depan, apakah itu masalah pangan, masalah yang berkaitan dengan yang lainnya, kita siap semuanya. Dan saya kira sekali lagi terima kasih supportnya dari Pak Bupati yang sudah menyupport dana dan hasilnya juga sangat luar biasa. Diawasin bisa kita lihat langsung. Kegiatan TMMD ke-120 di Desa Sidomulyo merupakan wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dan perpaduan Kodim 0404 Muara Enim dengan Pemkab Muara Enim dalam peningkatan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, harga tandan buah sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kenaikan. Meski tak begitu signifikan, namun petani berharap harga sawit tetap stabil. Harga sawit pekarangan sejak beberapa hari terakhir mengalami kenaikan. Petani kelapa sawit di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Oki kini cukup tenang. Meskipun hanya naik sebesar Rp50, yakni di harga Rp2.450 per kilogram, namun petani merasa terbantu mendorong perekonomian mereka. Sebelumnya harga sawit sempat anjlok hingga Rp800 per kilogram. Irwan, salah satu petani sawit di Desa Kertamukti, Mesuji Raya, menuturkan saat ini harga sawit cukup baik dan berharap akan tetap bertahan di atas Rp2.000 per kilogram. Irwan menjelaskan di lahan sawit miliknya bisa panen dengan hasil 8 ton sawit dan 2 kali panen dalam 1 bulan. Kalau beli di petaninya 2.000. Untuk petani itu kalau bisa harga sawit ini kita bagus kan, stabil. Berkisar di 2.000 ke atas itu sudah lumayan kan. Apalagi kalau bisa seperti dulu sampai 3.000 kan. Pemerintah diminta untuk tetap menstabilkan harga sawit agar ekonomi petani kelapa sawit ikut stabil. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, grup band 5 Minutes seolah menyihir warga Muara Enim, terutama kaula muda, selama kurang lebih 1 jam. 5 Minutes membawakan lagu-lagu hits mereka dalam acara sosialisasi akbar Pilkada Serentak 2024 dan mengajak kaum muda untuk jangan golput. Grup band yang dulu populer di tahun 90-an dengan hitsnya Selamat Tinggal dan menggunakan kain sarung pada video klipnya mengajak kaum muda Muara Enim untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah November mendatang. Dengan membawakan sederet lagu hits mereka seperti Aisyah, Rasa Cinta, Selamat Tinggal, serta beberapa lagu lainnya. Band ini menghibur para fansnya yang akrab disapa Fivers dan pengunjung Gor Pancasila selama kurang lebih 1 jam. Pada kesempatan ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah Muara Enim mengajak dan mensosialisasikan pelaksanaan pilkada pada November mendatang.
Dengan target pemilih hingga 80%, diharapkan keterlibatan kaum muda menjadi bagian kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Harapan kita dari partisipasi masyarakat 86,27% meningkat menjadi 88 lah. Kalau bisa 100% itu kan untuk partisipasi masyarakat untuk hak pilih. KPUD Muara Enim meluncurkan maskot Pilkada Muara Enim, yakni si Piko, yang diambil dari biji kopi yang merupakan komoditas khas Muara Enim. Secara simbolis, Forkopimda menumbuk biji kopi, menandai dimulainya tahapan pilkada serentak di Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews, melaporkan. Seusai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai UMKM aksesoris pengantin Go International. Tetaplah bersama kami. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. for the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Para pelatih basket di Kota Palembang menggelar turnamen rutin antar pelajar. Dengan kemampuan serta bakat yang hebat, diharapkan nantinya Sumsel akan mengirim atlet basket saat berkompetisi bertaraf nasional maupun internasional. Euforia para pelajar Sumsel terlihat saat mengikuti turnamen basket rutin antar pelajar.
Para pebasket beradu skill dan kemampuan serta kekompakan saat menjaringkan bola ke jala lawan pada turnamen Happy Hoops Championship di Jalan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Penyelenggara turnamen mengungkapkan pertandingan ini merupakan upaya dalam mencetak atlet-atlet muda berbakat yang nantinya akan membawa nama harum Sumsel di kancah nasional maupun internasional. Menurutnya bakat yang dimiliki oleh para anak muda Sumsel sangat luar biasa. Hanya saja membutuhkan support dari seluruh pihak agar nantinya basket Sumsel berkembang lebih pesat lagi. Ini pesertanya sendiri dari mana saja? Kalau pesertanya ini sejauh ini sih masih kalau kita sih maunya se-Sumsel. Salah seorang peserta turnamen sangat bersemangat dalam mengikuti turnamen rutin ini. Latihan pun telah ditempuh demi dapat memenangkan turnamen. Mungkin apa harapan kita ke depannya? Ini kami bisa juara 1. Harapan ke depannya? Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu UMKM pernak-pernik aksesoris pengantin bernama Sabara Collection di Kabupaten Ogan Ilir go internasional. Aksesoris tersebut sukses dipasarkan hingga ke negara Korea Selatan, padahal hanya bermodalkan pinjaman kur. Tak pernah terlintas di benaknya, pemilik usaha Sabara Collection yang menjual pernak-pernik aksesoris pengantin bakal sesukses ini. Ya, usahanya di Kelurahan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir yang digelutinya sejak 25 tahun silam, turun-temurun, ternyata berhasil menembus pasar luar negeri, yakni negara Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Padahal usaha yang dikelola pasangan suami istri Sakinah dan Sirojul Mustaqim awalnya hanya mengandalkan modal dari pinjaman kur. Namun kemudian terus dikembangkannya. Kini dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media sosial, keduanya memasarkan produk hingga menjangkau dunia. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari 3,5 juta hingga mencapai 35 juta rupiah. Tergantung bahan dan kualitas yang diminta customer, yakni berbahan kuningan, perak sepuh, dan premium sepuh emas. Pernak-pernik pakaian adat pengantin ini tidak hanya menjual adat Palembang saja, melainkan beraneka ragam aksesoris adat pengantin seluruh Nusantara. Sedangkan bahan bakunya didapat dari Jakarta dan Surabaya. Omset yang didapat juga cukup menjanjikan, dalam satu bulan mampu mencapai 85 juta hingga 100 juta rupiah. Pendapatan besarnya omsetnya lebih kurang di 80 sampai 100 per bulan atau gimana? Per bulan. Untuk bahan baku ini dari mana? Bahan bakunya kita dari Jakarta sih, dari Jakarta, Surabaya. Usaha ini mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 25 orang. Meski usahanya go internasional, namun Sakinah berharap pemerintah memberikan pembinaan dan pelatihan, termasuk modal usaha. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sport.